Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Benny, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk, kita mulai belajar. Selanjutnya ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. 1 kue yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama, maka setiap potongnya mempunyai nilai 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. 1 kue dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Itu artinya setiap potong kue mempunyai nilai 1/3. Sekarang ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. Dari gambar tersebut sudah sangat jelas bahwa 1/2 bagian kue coklat lebih besar dibandingkan 1/3 bagian kue vanila. Maka tandanya lebih besar dari. Selain itu kita bisa gunakan perkalian silang. 1 dikali 3, hasilnya 3. 1 dikali 2, hasilnya 2. Maka terlihat jelas 3 lebih dari 2, atau 1/2 lebih dari 1/3. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. Dari gambar terlihat sangat jelas bahwa 2/2 kue coklat lebih besar daripada 2/3 kue vanila. Maka tandanya adalah lebih besar dari. Kita juga akan mencoba mengerjakan dengan perkalian silang. 2 kali 3, hasilnya 6. 2 kali 2, hasilnya 4. Terlihat jelas 6 lebih besar dari 4, atau 2/2 lebih besar dari 2/3. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. Dari gambar terlihat jelas bahwa 1/4 lebih kecil dari 1/3. Maka tandanya lebih kecil dari. Kita juga gunakan perkalian silang. 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali 4 sama dengan 4. Maka jelas 3 kurang dari 4.
atau 1/4 kurang dari 1/3. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. Terlihat jelas 2/4 bagian kue coklat lebih kecil dari 2/3 bagian kue vanila. Kita kerjakan juga dengan perkalian silang. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Sudah jelas 6 kurang dari 8 atau 2/4 kurang dari 2/3. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. Sudah sangat jelas 3/4 lebih sedikit dari 3/3. Maka tandanya kurang dari. Kita gunakan juga perkalian silang. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. Sudah jelas 9 kurang dari 12. Atau 3/4 kurang dari 3/3. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. 1/4 bagian kue coklat terlihat lebih besar dari 1/6 bagian kue vanila. Maka tandanya adalah lebih besar dari. Kita coba juga dengan perkalian silang. 1 kali 6, 6. 1 kali 4, 4. Sangat jelas, 6 lebih dari 4. Atau 1/4 lebih dari 1/6. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. Terlihat jelas. 2/4 bagian kue coklat terlihat lebih besar dari 2/6 bagian kue vanila. Maka tandanya lebih besar dari. Kita kerjakan juga dengan cara perkalian silang. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 kali 4 sama dengan 8. Sangat jelas. 12 lebih besar dari 8 atau 2/4 lebih dari 2/6. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. 3/4 bagian kue coklat terlihat lebih besar dari 3/6 bagian kue vanila. Maka tandanya lebih besar dari. Kita kerjakan juga dengan perkalian silang. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 4 sama dengan 12. Sangat jelas, 18 lebih dari 12. Atau 3/4 lebih dari 3/6. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Perhatikan gambar. 4/4 bagian kue coklat terlihat lebih besar daripada 4/6 bagian kue vanila. Maka tandanya lebih besar dari. Kita kerjakan juga dengan perkalian silang. 4 kali 6 sama dengan 24. 4 kali 4 sama dengan 16. Sangat jelas. 24 lebih dari 16. Atau 4/4 lebih dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. 1/2. Terlihat lebih besar dari 1/3, 1/4, dan 1/6. 1/3 lebih kecil daripada 1/2, namun lebih besar dari 1/4 dan 1/6.
1/4 lebih kecil dari 1/2. Lebih kecil juga dari 1/3, tapi lebih besar dari 1/6. Sedangkan 1/6 lebih kecil dari 1/2, lebih kecil dari 1/3, dan lebih kecil dari 1/4. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti, banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Benny dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Sekarang ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain: 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. 3. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sekarang ayo berdiskusi. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu. Perhatikan contoh berikut. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. 1. Cuaca ekstrim. 2. Flu. 3. Mimisan. 4. Sesak napas. 5. Masker. 6. Suhu. Sekarang ayo bercerita. Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah
cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari, hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Benny, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Benny, Udin, dan Edo untuk turut serta melatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Sekarang ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. 2. Gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang. Gerakan menganggukkan kepala. 3. Gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu burung kutilang. Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. 4. Gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu burung kutilang. Gerakan menganggukkan kepala. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ayam jago, makan nasi. Let's go, let's go. Terus berkreasi. Bye-bye.